Oke, lanjut ya. Sekarang ini kita masuk string. Tadi kita udah bahas tipe data, ada apa aja, ada string, ada integer, ada float, ada kompleks. Kalau float itu maksudnya angka desimal, integer bilangan bulat. Kalau kompleks itu artinya dia banyak angka atau karakter. Jadi bisa gabungan dari karakter dan angka. Kayak gitu. Nah, ada yang tahu ini caranya gimana? Nah, kalau Nas-Nas agak ini nanti nonton video yang sebelumnya, yang part 1. Ini kita sedang part 2 soalnya. Ayo, ini ada yang tahu nggak caranya gimana? Enggak. Nggak tahu ya? Apaan itu, Ini Bang? diminta untuk mencari panjang dari stringnya. Berapa karakter. Jadi kan tadi gue udah jelasin bahwa string itu merupakan array atau list dari karakter. Kalau dia satu huruf atau simbol, dia dianggap satu karakter. Nah, kalau dia ada banyak kayak gini, jadi string. Dan maka string sebenarnya definisinya itu list atau array dari sebuah karakter, dari banyak karakter. Nah, jadi kita ingin diminta untuk mencari tahu berapa panjang dari string ini, panjang karakternya. Jadi caranya berarti kita ini diminta menggunakan fungsi len. Len itu sebuah fungsi. Jadi kalau di dalam matematika ditulis berarti fx, enggak, x-nya diganti dengan fgx ya, berarti kayak gini. Jadi di dalam fungsi ada fungsi lagi. Dalam fungsi print ada fungsi len. Berarti len ini minta variabel x kayak gini. Jadi karena x itu stringnya, dia minta panjang dari variabel x. Oke, itu jawabannya. Oke, ada yang nggak paham? Bang, kok di gua gambarnya masih ini sih yang data tadi? Iya, di gue juga. Iya, makanya Oke. ngomong yang mana sih? Bingung. Ini udah ya? Sorry. Udah, Bang. Tadi, udah ya? Kalau data tadi itu, kalau mereka kalian baca, itu sebenarnya penerapan ini ya, penerapan Python dan data science terhadap mencari obat coronavirus. Jadi sebenarnya bisa. Kita bahas itu, kalau udah pertemuan yang jauh lah. Kira-kira 3 minggu lagi kita bahas itu. Tentang Siap. mencari obat dari coronavirus menggunakan SARS. Menggunakan Python. SARS itu penyakitnya. Jadi gue ulang. Aduh, salah tadi. Gak apa. Padahal ke record ini tadi. Jadi dia meminta len, fungsi tadi len, untuk mencari panjang dari string. Nah, ini di sini kita meminta menggunakan fungsi len. Len itu mencari tahu berapa banyak panjang dari karakter dari string, karena string tadi gue jelasin, string merupakan array atau list atau kumpulan dari tipe data karakter. Tipe data karakter itu objek kayak D ini satu huruf atau satu simbol kayak gitu kan. Nah, dia minta panjangnya. Nah, berarti dia minta kita harus manggil fungsi dalam fungsi len dalam fungsi print. Print kan juga merupakan fungsi kan. Ini kayak gini. Jadi kalau dalam matematika itu kayak gini ya. Lihat di search bar gua kan f dalam kurung gx kan fgx kayak gitu. Kelihatan kan ya? Yang goblok ini. Ya, kelihatan. Ya, kayak gini ya, dalam fungsi matematika kayak gini. Dan lebih ke gambar aja gitu. Maksudnya kayak gitu. Kita memanggil fungsi dalam fungsi. Nah, itu berarti jawabannya itu. Oke. Hasilnya nanti panjang dari tadi teksnya. Berarti panjang ini kira-kira 11 karakter kayak gitu. Nah, sekarang kita minta untuk mencari karakter pertama dari string text. Ini berarti hafalan ya. Gue juga lupa apanya. Ini kira-kira ini karakter pertama. Oh, oke. X sama dengan. Jadi ini kita meminta karakter berarti karena ini merupakan kita mendeklarasi ini string hello world di dalam txt kan, dalam variabel atau dalam itu gambar kalian harus melihat variabel sebagai wadah, jadi hasilnya bisa berbeda-beda dan hasilnya itu pun bisa dimasukkan ke dalam variabel lain. Jadi txt itu bisa jadi merupakan variabel dalam x, tapi kalau di sini x itu diminta karakter pertamanya aja dari txt ini, jadi dia minta h ini, dia minta x sama dengan h. Tulisannya txt itu digambarkan sebagai fungsi. Kalau nggak salah begini. Nah, kalau array kan masih ingat kan, array itu kan tadi ya. Misalnya nih, lihat di search bar gua. Misalnya x sama dengan 1, 2, 3, 4.
Nah, ini merupakan array atau list, ya kan ya? Di Java juga kayak gitu kan, di C juga kayak gitu. Ini merupakan kumpulan dari karakter atau angka. Nah, kalau misalnya di ini TXT ini berarti dia kumpulan dari huruf yang membuat hello world, H, E, L, L dan seterusnya. Kayak gitu kan? Ngerti nggak maksud gue? Iya paham. Nanti, Bang. Dipisah-pisah gitu kan? Jadi bisa-bisa kan. Nah, dia makanya gue bikin kayak gini karena sebenarnya ketika lo membuat string, lo juga membuat sebuah array gitu. Makanya dia minta karakter pertama. Nah, karakter pertama karena kita programmer, program itu selalu hitungnya dari nol. Kayak petugas Pertamina, dimulai dari nol, bukan dari satu. Jadi dia minta karakter pertamanya, diminta karakter A, berarti yang nol. Itu jawabannya. Oke, kayak gitu. Jadi ini sebuah list array. Di sini ada yang ngerti nggak? Ada yang nggak ngerti list sama array? Atau harus gue jelasin lagi? Nas-nas ngerti nggak Nas-nas? Dia jaringannya jelek bang, putus-putus katanya. Oh iya, lewat chat aja ya kalau nggak ngerti, ketik aja di chat. Ya. Oke, lanjut ya. Sekarang dia minta karakter dari yang ke indeks kedua sampai indeks keempat. Contohnya ini. Ini sampai sini nih, LLO kan. Ini minta dari 2 sampai 4. Caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Gini ya, gue kasihin kayak gini. Nah, tinggal isinya ini apa nih? Nah, kalau lu mau gue kasih ini lagi ya, bantuan lagi nih. Kalau lu mau manggil apa namanya? Kumpulan dari beberapa kata dalam sebuah array, itu lu pakai titik. Contohnya di sini kalau lu minta 4 sampai 5 huruf keempat sampai huruf kelima, karakter 4 sampai karakter kelima, nanti tulisnya 4.25 kayak gitu. Nah, berarti ini TXT berapa nih? Indeks 2 sampai 4. Ada yang tahu? 2.24. 2.24. 2 kayak gini. Maksudnya? Coba ya. Salah. Kenapa salah? Karena kita ngitung dari Tes. 0. Berarti karakter ke 0, karakter kedua itu bukan 2. Berarti berapa? 1. 1. 1. Salah juga. Berarti karakter ini 3 ya? Ini 3. Bukan 4. Bukan juga ya? Enggak. Oh, 2 sampai 5. Apa bukan pakai dalam kurung kali, Bang? Iya, pakai for awal. Dia minta oke. Dia minta LLO, sorry. Berarti ini indeks kedua itu maksudnya karakter ketiga ya. Gue baru sadar, ini L. L itu karakter ketiga. Kalau karakter kedua tadi kalau pakai 1, kalau tadi kayak gini juga masih salah. Karena 1 itu di E, ya kan? Dia minta L, berarti maksudnya ini karakter ketiga. Berarti ini 2 sampai 4. 4. Karena dia minta ini batas bawah, batas bawahnya gitu. 4. Walaupun O itu 1, 2, 3, 4, 5. Iya benar, indeks keempat. Sorry, 5 ya? Berarti 5. Oh, itu indeks kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak, berarti 5 jawabannya. Itu 5 soalnya gini. Jadi yang pertama itu emang udah benar. Karakter kedua, ya kan? Karakter kedua kan 0, 1, 2 kan? L kan? Dia minta sampai yang keempat. Bukan berarti kayak gini. Ini kalau gini maksudnya sampai ini doang. Jadi yang di samping ini merupakan batas atasnya gitu. Batas ujungnya. Nah, batas ujung. Jadi 4-nya nggak termasuk gitu ya, Bang? Iya, jadi yang kalau tulis 2 sampai 5 berarti ya udah 2, 3 dan 4 gitu. LO. Makanya dia 5. Tes. Makanya kayak gini. Jadi yang karakter yang kalau misalnya lu tulis kayak 2 sampai 6 berarti cuma sampai spasi. Berarti yang muncul gini, LLO sama spasi. Kayak gitu. Karena 6-nya nggak dihitung. 6 itu cuma sebagai batas doang. Oke, ngerti? Oke. Ada yang nggak paham?
Udah bisa ya, lanjut ya. Sekarang dia diminta untuk menghasilkan string tanpa ada spasi. Ini gue juga lupa caranya. Menghasilkan string tanpa ada spasi di sini. Kita langsung skip aja ini. Oh, strip ya. Ini hafalan sih. Berarti kalau mau menghilangkan spasi dalam sebuah string, tinggal manggil variabelnya, lalu panggil metode fungsinya, yaitu strip. Karena fungsi itu selalu kayak tadi gue bilang kayak fx gitu kan. Jadi dia selalu harus ada tanda kurungnya. Strip itu fungsi ya Bang ya? Iya, fungsi. Itu fungsi untuk menghilangkan spasinya. Ini hafalan doang sih. Ya, karena gue juga lupa. Jadi kalau lo sebagai programmer sebenarnya nggak apa-apa untuk melihat dokumentasi alias kayak nyontek gitu. Jadi lo kecuali sekarang emang programmer itu ujung-ujungnya bisa sendiri sih karena saking terbiasanya memprogram dia jadi hafal apa fungsi-fungsinya gitu. Kalau gue kan nggak kayak kadang gue ganti-ganti bahasa ya. Kadang gue ke Java, kadang ke Flutter, ke Dart, kadang ke Python. Jadi kadang gue lupa juga. Jadi gue harus cek dokumentasinya atau website yang dimana terdapat semua sintaks dari pemrograman Python. Tahu kan sintaks istilah bahasanya maksudnya. Karena di istilah bahasa di bahasa pemrograman lain beda-beda, tapi intinya ya basicnya sama, dasarnya sama. Oke. Jadi kalau lu udah mengerti dasar-dasar dari satu bahasa pemrograman, lu bisa ke semua bahasa pemrograman lain kayak gitu. Oke. Sama kayak ini, lanjut kita. Dia minta ini semua diubah jadi caps lock ya. Kalau ini juga cuma hafalan. Sama fungsinya upper. Kalau ini gue ingat. Begitu. Ini hafalan doang. Jadi memanggil fungsi upper untuk objek variable text. Oke. Ada yang nggak paham? Ini mungkin perbedaan di matematika itu ya. Kalau fungsi kan kayak gini. Tapi ketika ada fungsi, jadi bisa dibilang ini sebelumnya ada fungsi yang ditaruh di atasnya gitu. Ada fungsi upper yang instruksinya itu kayak ubah semua merupakan codingan untuk mengubah ini semua jadi caps lock kayak gitu. Ya, kalau misalnya mau manggil fungsi tersebut, ya itu kita objeknya dulu, lalu pakai titik lalu panggil fungsinya kayak gitu. Ada yang nggak paham? Halo? Paham. Paham ya? Nah, ada yang chat. Ntar gue cek chatnya itu. Oh, sinyalnya nggak apa-apa nih, nggak apa-apa Sril. Sekarang ini ubah ke lowercase, ubah ke lawannya caps lock, ya udah tulis aja lower gitu, sama panggil fungsinya kayak gitu ya. Tick text.lower kayak gitu aja. Sekarang diminta replace. Nanti kalau diganti ya sama. Nama fungsinya replace, ganti A dan J. Karakter A diganti sama karakter J. Jadi kalau mau nulis karakter itu harus pakai kutip ya. Begitu. Ini gue lupa nih hafalan sih. Oh ya, kalau misalnya mau dalam codingan Python itu lu masih kayak lu bikin nih sebuah pernyataan, nama saya John dan saya merupakan. Nah ini kalau misalnya masih bingung apa variabel yang cocok, tapi pengen tulis aja kayak variabelnya bingung mau string atau mau x atau y, ya tulis aja pakai kurung ini ya, kurawal ya. Ini fungsinya untuk menyimpan sebuah kayak dummy gitu istilahnya. Nanti bisa diisi dengan apa aja. Oke. Coba kita masuk jika maka. Nah ini sekarang dia minta, coba ya ini jika maka, dia minta untuk memprint hello world bila A lebih besar dari B. Ini caranya gimana? Ada yang tahu? If Ya, if apa? A lebih besar. Besar dari Lebih B. besar dari. Ini apa nih?
titik 2 ya. Kalau Python titik 2. Kalau di Java kan gini ya, kalau Java if lalu kondisinya itu di dalam kurung kan. If A lebih besar dari B, baru buka dengan kur awal, ya kan? Gini kan kalau Java atau C, ya nggak? Iya bang. Iya kan? Kayak gini. Kalau di Python titik 2 ya. Kalau nggak usah buka dengan kurung. Langsung aja kondisinya ditaruh di setelah if-nya. Kayak gitu. Oke, lanjut. Caranya? Ayo, cepat. Ini gampang. Ya, tadi yang jawab mana? If If apa? Tidak sama ya? tidak lebih besar, Kurang. Tidak sama dia minta. Kurang. Kayak gini. Ya ada minta 2 tempat ya, ada 2 karakter. Nah, kalau ini dalam di pemrograman kalau cara menulis tidak sama itu kayak gini. Ini di Java, di C++, di C, di semua bahasa pemrograman sama. Anda seru ya, Bang? Anda seru sama dengan ya, betul. Siapa tadi? Anissa. Ini saya. Anda seru sama dengan B, titik 2, kayak gini. Ini artinya tidak sama. Di pemrograman, semua bahasa pemrograman kayak gini semua. Tidak sama dengan itu artinya not equal. Oke? Lanjut. Nah ini yang lalu apa ini? Ini if, ya kan? Ini apa? A lebih besar. Is equal ya. Sama dengan berarti. Sama dengan. Nah, kalau di ini berbeda ya. Jadi kalau tadi kan gue jelasin ketika ini A sama dengan 50, ini bukan berarti A is equal to 50. Sama dengan Ya, kalau artinya kalau di pemrograman itu kalau lu mau sebuah karakter itu sudah pasti 50, berarti harus double sama dengan kayak gini. Is equal. Kalau ini artinya lu meng-assign. Ini tulisannya assign. Assign itu kayak lu memasukkan angka dalam variabel A kayak gitu. Jadi A sama 50 itu bukan berarti A itu selalu 50, tapi lu cuma memasukkan aja 50 ke dalam variabel mangkok A itu. Makanya gue bilang A itu bisa variabel itu bisa berganti-ganti. Kecuali emang lu masukkan is equal sama dengan, double sama dengan. Lalu ini apa nih? Titik 2. Lalu ini? Else bukan? Ya, else ya. Titik 2. Jadi ketik if else jika jika A sama dengan B is equal sama dengan B, print yes. Kalau enggak, else itu kalau enggak ya. Print no. Lanjut. Print 1 jika A sama dengan B. Nah, ini ayo siapa yang bisa? If kan. if Ya, if is equal, ya kan? Kalau ini Else Else if. sama dengan else if itu kalau misalnya nantilah else kita ini dulu. Lebih dari B. 2. else Ini ya. Jika ini nih, kenapa ini nggak ada titik 2-nya? Ini titik 2 juga. Karena ada kondisinya. Else if itu gue lupa sih sebenarnya. Ada yang salah. else if bukan bang. Ya bukan else if, soalnya nggak cukup. Bentar loh. Is equal to B 2 A lebih gede. Ya benar kan ya? Nah, itu lebih... kodenya nggak kebalik. A itu lebih gede. Berarti masa gini? Berarti A lebih kecil dong. A lebih besar dari Iya itu. sih, iya. Ya kan? Salah. Coba lihat jawabannya. Oh iya benar, else if ya. Giring, Iya kan? ya. Elif ya kalau di Python. Kalau di elif, Python itu elif, gue juga baru ingat. Karena biasanya di Java sama C, sama C Sharp, sama PHP, JavaScript, itu Iya, else if. masih Gitu.
Kalau di Python disingkat ya jadi elif. Berarti tadi benar ya, Anissa ya, else if. Jadi selama dia belum dia masih punya else tapi punya kondisi, tulis else if gitu. Oke. Print hello jika A itu sama dengan B. C jika sama dengan D, berarti ini Double sama dengan. N. bukan. Ini N ya. Jadi ketika dua kondisi ini terpenuhi, tulis N. Kalau cuma salah satu, berarti OR, ya kan? Itu kan logika matematika. Iya, iya. Ini logika matematika nih, belajar dari SMA lagi. N itu ketika ada dua kondisi, itu harus benar. Kayak gerbang logika. Nah, ini kan berarti cuma satu, berarti ya. Oh, iya, gampang, OR, gitu aja. Oke, OR aja gitu. Nah, kalau di Java itu gini ya. Kalau N-nya, kalau di Python mungkin N aja. Kalau di Java itu pakai double NN gini. Iya. Kalau Pakai OR simbol. apa sih? OR di Java. Dulu kok OR di Java apa ya? Dulu kok OR di Java. Kalau nggak salah itu Garis Oke. garis 2. iya baris 2 ya. Baris 2 yang lurus berarti Iya. yang kayak gini kan ya? Nah iya, kayak gini double baris. Ini OR di Java. Ini contohnya ini if ini terakhir deh untuk if else kita habis ini lompat ke loop. Ini gimana caranya? Ini cuma kurang sama dengan ya, kurang spasi ya. Karena spasi itu menggambarkan bahwa dia berada di dalam fungsi ini gitu. Dia merupakan instruksi dalam kondisi if ini. Dia merupakan isi dari fungsi ini, makanya harus perlu sama dengan. Kalau di Java kan kalau membuat if itu kayak gini. Nah, dia ada kur awalnya ya. Iya, kurang awal. Kur awal ini menunjukkan bahwa dia emang ini instruksi dalam if-nya gitu. Jadi walaupun dia sebaris, walaupun kalau di Java bukan ini, kalau di Java begini, printnya kayak gini. Sistem print out, print line. Kalau di Java kayak gini ya. Iya. Nah, kalau dia ininya di luar kur awal, berarti dia bukan instruksi dalam if-nya. Sama kayak kalau ini bukan ada spasinya, kayak gitu. Ini sama nih. Dia bukan di dalam fungsi ini, makanya harus ada spasinya. Atau kalau misalnya nggak mau ada, kalau nggak ya kayak gini. Kalau nggak di sini gitu. Oke. Bang, mau nanya deh Bang, tapi suka keliru nggak sih kalau kita lupa ngasih spasi gitu? Soalnya kan Iya, kadang error kan. iya. Spasi di sini. Iya, makanya harus kasih spasi. Karena spasi itu menunjukkan bahwa dia berada di dalam gitu. Ini ada dalam if-nya gitu. Merupakan instruksi yang berada dalam if-nya. Ada yang salah. Indentations. Ini tadi karena gua banyak ubah-ubah. Apa ya? Ya benar, karena tadi gua banyak ubah-ubah karakter tadi, makanya dia nggak ngebaca. Langsung aja kita ke loop. Oh iya, looping. Ya kita masuk loop aja langsung. Munculkan output I selama I itu kurang dari 6. Nah, loop kalau while itu dia meminta jadi for sama while loop itu sama ya. Hampir sama ya, tapi ada perbedaan. Jadi keduanya digunakan untuk ketika ingin melakukan pengulangan ya, iterasi atau rekursi, istilahnya rekursi atau iterasi. Nah, tapi perbedaannya itu tinggal 10 menit. Ini bukan yang premium. Ya apa-apa. Kita ntar lagi isi aja. Berarti perbedaannya while sama for itu kalau while itu dia diminta sebuah kondisi yang dia nggak akan pernah berhenti kecuali ini terpenuhi. Sedangkan for itu dia kondisinya tertentu dan bisa berhenti gitu. Kecuali emang dipaksa berhenti pakai break atau exit. Nanti lah lihat contohnya aja dulu. Ini gini ya. Selama I kurang dari 6, munculkan fungsi
sebelumnya dia udah mendeklarasi A sama dengan 1 gitu. Jadi satunya itu ini 1, dia nambah lagi 2, nambah 3. Dan itu selalu tambah dan sama dengan 1. Ada yang belum pernah ketemu loop? Hmm. Ini udah semua ya. Lanjut aja kalau gitu. Ini gimana caranya? Hentikan loopnya. Kalau di Java sih namanya break sih. Break. Oh, sama berarti. Di Python juga sama. Jadi ketika ingin menghentikan, oke, kata kunci ini, break, fungsi break. Kayak gitu. Ada yang kurang paham? Udah. Ini. Jadi ini ketika dia minta I kurang dari 6 tambah terus, tapi untuk I sama dengan 3 itu di skip aja gitu. Berarti yang muncul itu 1, 2, 4, 5. Ya, kayak gitu ya. Oke, Bang. Sorry, kalau break, sorry, gue salah. Break itu maksudnya, berarti saya tadi cuma 1 sampai 2 ya, 1, 2 aja. Break itu berhenti, benar-benar berhenti. Kalau ini di skip, sorry, ini kebalik. Kalau di skip itu gue lupa kata kuncinya apa ya. Continue, oh oke. Gue jarang pakai sih. Oke, continue ya. Artinya di skip nih, ini 3-nya di skip. Kalau break itu benar-benar berhenti, loop-nya berhenti. Jadi tadi itu cuma satu, kalau pakai break dia cuma 1, 2, udah habis itu nggak lanjut lagi. Kalau pakai continue berarti 3-nya di skip, habis itu 1, 2, 4, 5, 6 kayak gitu. Lanjut. Munculkan kalau apa kondisinya memunculkan sebuah output print ini ketika kondisinya false. Kalian tahu? Print message. Oke. Gue juga lupa ini. Maka exit. Bukan. Nah, waktu terbatas cek aja answernya. Oh, berarti di Python itu bisa pakai else. Pakai else. Kalau di Python itu kalau mau lihat apa mau menambahkan kondisinya salah gitu. Jadi kalau ketika ininya kan kalau kondisinya salah, loop-nya berhenti kan. Jadi loop itu merupakan pengulangan selama untuk while dan for ya, terutama pengulangan selama kondisinya terpenuhi kan, syaratnya terpenuhi. Tapi kalau ada kondisinya nggak terpenuhi, biasanya langsung berhenti. Nah kalau di sini kalau nggak terpenuhi, ya udah munculkan gitu. Kalau di Python bisa itu ya. Ya langsung tampilkan output I tidak sama dengan 6. Kalau di Java kalau nggak salah itu pakai if deh. If gini, lalu munculkan for loop-nya. Tapi kalau di Python langsung bisa else ya. Iya. Kalau di Java itu harus ada if, lu masukkan loop-nya ke dalam if kalau nggak salah. Atau dalam loop-nya ada if-nya gitu. Kalau ini for loop, ini berarti cuma ganti kata kunci. Kalau di sebelumnya itu for, sebelumnya while. Kalau ini for, sebelumnya itu while. Ini for apa nih? Ada yang tahu? Apa ya? Sama dengan. Bukan. Jadi dia minta semua yang ada di array atau list fruits ini. Nanti kalau di Python ada kata kunci namanya in. Nanti semua yang ada X itu merupakan variabel yang bisa diisi dengan apa aja gitu. Jadi semua yang ada di dalam pakai in itu maksudnya semua yang ada berada dalam list ini. Kayak gitu. Itu kata kunci di Python pakai in nih. Lalu dalam loop ketika itemnya banana di skip. Ini sama ya, continue juga ya. Sama aja. Skip itu continue ya. Jangan lupa. Skip itu nge-skip, ini continue. Oke. Nah, ini diminta jangkauan kalau dia sampai 6 kali.
Oh, extend. Dia minta fungsi range atau jangkauan. Kirain di Python apa? Ya, range ini fungsinya. Ini nama Itu. fungsinya. Karena dia fungsi, dia minta parameter. Biasanya dia minta parameter sampai 6 kali. Kayak gitu maksudnya. Jadi dia minta menggunakan fungsi yang namanya range. Range itu merupakan fungsi untuk melakukan rekursi gitu. Jadi kalau ini nggak ada di Java ya, nggak ada juga di C, nggak ada di C++, nggak ada di Iya. JavaScript apa. Ini semua ini khusus untuk Python. Jadi dia pengen cepat aja gitu, nggak usah pakai i kurang dari 6 gitu dan sebelumnya lu mendeklarasi i sama dengan Lebih 1. ini ya. Iya, lebih cepat. Langsung aja. Mhm. Kayak gitu ya. Terakhir, selesaikan ketika Itu. X-nya pisang. Ini kan udah ada. Dalam sini kita minta di sini ada array atau list yang isinya tak sama, buah-buahan, dan pakai fungsi for loop dalam buah-buahan. Dia Iya. pakai jika X sama dengan ini berarti apa? Jika X sama dengan pisang berarti dihentikan. Berarti tadi apa? Berhenti. Break ya. Break. Oke. Nah, sekarang ketika membuat fungsi, tinggal 3 menit sih. Udah azan lagi. Atau mau selesain? Satu lagi nih, ini tanggung. Oke, tanggungnya. Ini disuruh membuat fungsi namanya myFunction. Nah, kalau kita mau bikin, kan tadi dari tadi udah pakai fungsi ya. Contohnya tadi range, pakai for loop, pakai if, itu semua fungsi. Nah, ketika ingin membuat fungsi sendiri, kita pakai def ya. Kalau di Java itu biasanya langsung namanya aja sih. Tapi kalau di sini, kalau Java kadang kayak gini ya, void myFunction, ya kan ya. Titik 2 kayak gitu ya. Udah. Titik 2 kayak gini ya. Oh, berarti kalau di Python pakai def ya, Bang? Kalau Python itu def untuk ini fungsi. Tapi kalau di Java sebenarnya nggak usah pakai void. Void itu cuma menunjukkan bahwa outputnya itu tidak ada, atau output dia nggak meminta output gitu. Nanti udah gue jelasin ini dulu. Nanti kayak gini ketika ingin membuat fungsi. Gitu ya. Oke. Sekarang ini membuat fungsi di mana fungsi itu ada output hello from a function. Nah, cara manggil fungsi gimana? Ya udah panggil aja namanya. Namanya myFunction nama fungsinya. Function. Dan jangan lupa masukkan ini menunjukkan bahwa dia sebuah fungsi. Oh, Karena dia nggak meminta ada parameternya, dia nggak meminta variabel isinya, ya udah nggak usah diisi parameternya kayak gitu. Nanti ada lagi sesi jam 8. Nah, itu jam 8 itu awal-awalnya gue pasti ngebahas soal-soal Python yang lebih di atas lagi tingkatannya. Jadi mungkin bisa ikut walaupun nggak ngerti. Nanti kayak ada yang lebih sulit lah, yang lebih kompleks lagi. Tapi boleh ikut, Bang. Ikut aja kalau mau. Sama kita melakukan data science sih. Aku udah main statistika dikit-dikit. Ini terakhir. Dia meminta 2 parameter. Tunjukkan parameter pertama. Berarti parameter pertama name kayak gitu. Ini parameter pertama ya. Tinggal langsung aja munculkan. Oke, sekian dari gua. Mungkin kalau mau ikut sesi selanjutnya nanti jam 8 ya. Makasih semua. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih wabarakatuh. banyak ya, Bang ya. Ya. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Makasih Bang. banyak. Makasih, Bang. Ya, makasih juga semua. Izin ya, Baik. Bang. Ya, gue juga izin keluar. Thank you.